Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kita nge-vlog lagi, masih ngelanjutin vlog kita yang kemarin, pembangunan PLTS yang part 1 kan kemarin sudah tayang ya. Di part 1 kita kasih tahu spill pemasangan solar panelnya di atap genting gitu kan. Walaupun memang saya baru buat satu string ya, jadi baru di genting yang sebelah, pokoknya di atas genteng lah gitu ya, yang nempel dengan genteng. Nah sementara satu string lagi itu memang belum kepasang teman-teman. Nah, karena itu butuh bikin kanopi ya, bikin kanopi di ruang servis sana di belakang, jadi itu belum saya lakukan. Oke, kita lanjut aja ke part 2 karena itu ya sama aja sih teknik untuk masang solar panel di atap ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Jadi teman-teman udah kita spill bagaimana bracketnya, bagaimana mounting-mountingnya, bagaimana bikin apa jointing-jointingnya. Jadi bisa ngeliat di video yang kemarin. Nah sekarang di part 2 ini kita mau kasih tahu kebenaran. Nah ini kebenaran inverternya udah datang nih teman-teman tuh ya. Ini inverternya sudah datang yang 6 kW. Nanti kita spill ya, kita unboxing, masih disegel. Nanti kita coba unboxing. Terus juga saya udah buat juga box combinernya tuh nih teman-teman. Nanti saya spill juga box combinernya. Jadi di part 2 ini kita akan bahas part-part yang kan ini kita nyicil nih, belinya kita nyicil walaupun memang ya nyicilnya tuh karena memang barangnya inden gitu ya, jadi nggak ready gitu. Oke, sekarang di part 2 ini kita kasih tahu aja ya, kita spill aja sekaligus kita unboxing si inverternya nih gitu. Apa aja sih yang udah saya lakukan di part 2 ini gitu ya teman-teman ya. Oke ya, kita langsung spill aja nih inverter dan box combinernya seperti apa. Oke guys, nah ini ya box combinernya sebenarnya memang sudah saya rakit tapi memang belum keseluruhan sempurna dirakit gitu ya, untuk wiringnya maksudnya ya. Jadi saya ini bikin, nah sebentar saya kasih tahu dulu nih. Nah, ini teman-teman, kan saya akan merakit ya sesuai dengan skematik diagram ini ya. Ini kita rancang berdasarkan instalasi rumah saya lah gitu ya. Nah ini kemarin kan udah kita jelasin ya di part 1 nih kita udah jelasin bahwa saya akan membuat instalasinya seperti ini. Ada solar panel ya. Walaupun baru satu grid aja yang kita satu string aja yang kita pasang. Yang string ini belum. Nah, di sini kan ada breaker ya. Jadi ada breaker untuk solar panelnya, ada arrestor untuk penangkal petirnya gitulah kasarannya ya. Terus ada baterainya, ada breaker semua yang ada di sini, ada ATS-nya juga di sini teman-teman ya. Nah, untuk semua breaker ini gitu ya, peralatan safety ini tuh ya dirakit ke dalam box ini teman-teman. Jadi di sini ada breaker, tadi ada monitoringnya juga gitu kan, ada arrestornya juga, ada ada ATS-nya juga. Jadi ini semua sudah yang ada desain di sana itu sudah saya masukin di sini gitu ya. Nah, saya sengaja bikin 2 box. Jadi 2 box ini maksudnya saya pisahkan antara box DC. Jadi ini box DC nih teman-teman. Saya pisah antara box DC dengan box AC. Jadi box DC itu kan seperti ini. Nah ya, kalau saya balik lagi ke desain. Nah ini, kalau dari desain teman-teman, ini tuh kan ada breaker DC yang berhubungan dengan baterai. Begitu juga dengan solar panel. Nah dengan solar panel ini kan semuanya DC, tegangan DC, ampernya juga ampere DC. Jadi breaker di sini yang berhubungan dengan tegangan DC itu saya jadikan satu combiner box ini. Jadi ada breaker DC, ada arrestornya. Ini untuk MPPT 1, ini untuk MPPT 2, atau ini untuk solar cell string 1, ini untuk solar cell string 2 ya. Dan ini untuk baterai ya, dan ini untuk baterai teman-teman. Nah, di sini untung saya menjadikan satu box nih lebih compact gitu ya. Lebih compact gitu teman-teman. Jadi pas nih ukurannya nih, saya beli box MCB ini yang 12W atau 12 gang gitu ya. Nah, ini cukup gitu ya, cukup untuk mengcover breaker DC yang ada di sini gitu ya. Oke, nah sementara breaker AC ya yang dari input grid, baik outputnya inverter nanti, ada ATS, ada dari V2L juga, ada metering juga di sini, digital metering.
Nah, ini semua ya yang di sisi sebelah kanan ini tuh adalah blok AC. Ya, tegangan AC. Kalau tadi kan ini blok DC nih, tegangan DC. Nah, ini blok AC. Nah, yang blok AC itu saya jadikan satu combiner box juga seperti ini, guys. Tuh. Ya. Jadi ini lebih simpel. Oke, kita kasih lihat ya dalamnya ya. Ini kebetulan sudah saya wiring kemarin. Bentar, guys. Nah, ini. Nah, isinya tuh seperti ini tuh isinya. Ya, coba saya diriin bisa nggak ya? Nah, begini kali ya. Atau di atas ini nih, atas inverter dah. Nah, gitu tuh. Ya. Jadi ini udah kita rakit ya. Box combiner untuk AC ya, untuk AC di sini. Bentar guys, ini ada baut-bautan. Nah, ya, di sini ada input. Nanti input dari grid gitu ya, input dari grid dari jaringan PLN. Di sini ada safety-nya juga sebagai arrestor juga. Di sini ada metering digital nanti buat mengetahui berapa kWh dan segala macamnya, tegangan di berapa volt. Semua nanti akan dimonitor dari sini. Di sini ada terminal ini jadi nanti fungsinya juga untuk apa namanya? Untuk ke grounding dan segala macamnya. Nah, sementara ini adalah nanti kita pakai untuk outputnya si inverter. Jadi output inverter yang mau menuju ke beban rumah, ini semua jalur beban rumah nih. Ini semua jalur beban rumah. Yang ini hanya input dari PLN. Input dari PLN yang akan masuk ke inverter. Sementara kalau ini semuanya output dari inverter. Jadi ke beban rumah, ini ATS-nya. Ya, jadi kalau terjadi kerusakan pada inverter, saya pakai ATS yang bisa membypass si inverter jika rusak. Membypass maksudnya membypass ke PLN ya, gitu, jaringan PLN. Nah, yang sini itu membypass kalau jaringan PLN-nya mati, inverternya rusak. Nah, kita masih bisa pakai V2L dari mobil listrik. Jadi dari mobil listrik kita masukin ke sini V2L-nya, di sini ada pengamannya ya. Ada pengamannya. Nanti beban rumah tetap bisa di-cover dari V2L-nya mobil listrik. Jadi ini combiner AC, teman-teman. Jadi kita buat seperti ini. Ya. Jadi ini udah saya wiring, tinggal dipasang aja gitu ya. Tinggal kita pasang aja. Oke. Nah, yang ini adalah combiner DC. Nah, yang DC ini juga, ini sih sebenarnya kalau DC tidak ada wiring ya. Paling nanti wiringnya sih paling wiring ini aja nih. Wiring apa ya? Buat arrestornya aja nih. Buat arrestornya aja paling nanti. Karena nanti kan ini langsung ya keluar langsung ke baterai, yang ini dari ke inverter, jadi langsung. Nah, saya nanti pakai kabel glen, teman-teman. Jadi supaya rapi nanti dari lubang-lubang ini ya. Nah, lubang-lubang ini kita lubangin, tapi nanti kita pakai kabel glen. Jadi biar rapi, biar nggak ada binatang masuk juga. Kalau cuma dibolongin doang nanti binatang cicak apa bisa masuk gitu ya. Jadi nanti kita harus yang rapi. Nah, dua combiner ini udah saya rakit ya, tinggal kita pasang nanti nih. Nanti ini kita tinggal pasang nih guys, gitu. Oke, sekarang kita coba unboxing ini ya teman-teman ya. Inverternya nih, nah ini inverternya kemarin kebetulan sudah datang. Jadi ya kita sekalian aja. Ya, nah, kita sekalian kita unboxing ya. Ini kita buka dulu. Kita unboxing. Ya, ini tangannya cuma satu guys. Oke, bismillah, kita unboxing nih. Oke. Ini teman-teman, jadi gini, saya ini beli inverter ini sebenarnya saya maunya yang serinya hybrid ya, tetapi sebentar, gitu ya. Saya sebenarnya mau beli inverternya itu yang hybrid teman-teman. Tapi ternyata saya nggak kebagian untuk yang hybrid gitu ya. Jadi kita rebut-rebutan lah kasarnya. Awalnya kita sudah mendesain itu pakai hybrid, tapi ternyata yang kebagian lah gitu ya, yang kebagian seri off grid. Tapi dapat informasi, saya cari-cari referensi seri seri off gridnya si merek DY ini, karena saya belinya kan brand DY teman-teman ya. Nanti kita coba unboxing ya. Saya brand DY yang saya beli ini, walaupun dia off grid, konon katanya gitu ya, kalau kita update firmware yang versi terbaru mungkin gitu, atau ada update firmware yang dia bisa ada fitur seperti hybrid, yaitu blending mode yang sesuai dengan desain rancangan kita. Karena kita kan pengen walaupun dia off grid tapi dia bisa melakukan blending mode gitu ya. Jadi saya
ya saya pengen coba juga nih gitu. Jadi tanpa saya harus beli inverter hybrid yang harganya lebih mahal, bisa 2 kali lipatnya. Nah saya coba beli, ya sudahlah, karena kebagiannya juga yang off grid gitu kan. Jadi saya coba pakai yang off grid dan coba mau tahu apakah benar fitur itu ada di hybrid mode ini gitu ya, di tipe hybridnya si DY ini gitu teman-teman. Nah itu latar belakang saya akhirnya belinya yang off grid aja gitu ya. Tapi kalau sampai nanti ternyata fiturnya ini bisa, ya lebih enak, lebih murah, tapi fitur yang kita mau di hybrid ada di sini gitu tuh guys. Oke, kita balik lagi ya, kita unboxing ya. Oke, kita unboxing lagi. Kita buka dulu nih lakbannya, kita buka dulu sebelah sini juga. Oke, bismillah. Oh, segel guys. Nah. Oke, ini guys untuk covernya ya. Nah tuh ya. Oke, isinya cover seperti ini. Ada manual tentunya. Nah ini ya, serinya teman-teman tuh ya, teman-teman bisa lihat serinya di sini. Sun, saya kan karena ini inverter 6 kW, jadi saya belinya itu yang ini tipenya Sun 6K OG03 LP1 EU AM2. 6K ini artinya ya, 6K ini artinya adalah inverter 6000 watt atau 6 kW. OG ini off grid ya. 03 ini ada generasi ketiga ya teman-teman ya. LP1 ini mungkin single pass maksudnya, karena bukan 3 pas. Nah, di sini EU ini sepertinya standar aja, standar Eropa mungkin atau apa sih juga nggak tahu nih EU. Nah, AM2 ini yang penting teman-teman. Di sini kan ada AM1, ada AM2. AM2 ini adalah dia support 2 MPPT. 2 input MPPT. Nanti kita jelasin ya lebih detail lagi tentang pemilihan inverter. Kalau teman-teman mau rancang sebuah PLTS itu seperti apa nanti saya jelasin. Nah, di sini penting karena di sini ada AM2 dan AM1. AM1 ini artinya adalah inverter yang hanya support 1 MPPT, AM2 ini support 2 MPPT gitu ya teman-teman ya. Ini penting pemilihan ini. Oke, nanti kita jelasin lagi lah detailnya. Oke, hanya manual aja. Setelah itu ya ini inverternya tuh. Wow, masih anyar ya. Masih anyar. Nah ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini inverternya. Coba kita biar nggak terbalik. Nah, waduh, saya mau ngangkat gimana nih tangan satu nih guys. Oh, bisa nggak ya? Gini aja deh ya. Nah, belakangnya bawahnya tuh ya teman-teman ya. Bawahnya dia seperti ini aja. Dia tidak ada port-port kan suka ada yang sudah ada port untuk MC4-nya tuh ya. Jadi buat port PV-nya. Tapi di sini ada keterangan memang untuk jalur PV lewat sini. Ini untuk komunikasi mungkin nanti ke BMS dan segala macamnya. Yang ini untuk ke baterai agak besar karena baterai itu membutuhkan kabel yang agak besar nanti. Karena kita mau pakai discharge dan charging itu bisa sampai support 125 ampere sampai 150 ampere bahkan. Jadi makanya dia agak gede untuk kabelnya. Sementara ini untuk nanti ke jalur rumah, beban rumah gitu ya, backup load. Yang ini itu untuk ke genset kalau memang kita ada hubungan dengan genset, tapi karena kita nggak ada ya nggak ada. Ini dari PLN gitu ya untuk grid. Jadi ini untuk grid, ini untuk kebantuan genset kalau ada. Sementara ini untuk beban rumah, yang ini untuk baterai, yang ini untuk komunikasi ke BMS, yang ini untuk ke solar panelnya teman-teman. Di sini ada apa nih? Ada ini ya, fan ya, pendingin ya. Nanti kita lihat deh. Ntar saya balik dulu ya teman-teman ya. Coba saya balik dulu sebentar ya. Oke guys, ini udah saya lepas ya dari kardusnya, saya udah lepas. Nah sebelum kita bahas ini, di kardusnya ini ternyata selain manual tadi ada bracket nih guys. Nah ini bracket ya, tuh. Bracket untuk ke tembok mungkin gitu ya. Sama ini ada kabel LAN ya, kabel LAN RJ45 ini sepertinya buat komunikasi ke BMS. Terus ada juga dinabol ya, dinabol untuk ke dinding ya, untuk tanam ke dinding. Terus di sini ada kayak baut-bautnya bracket lah. Hanya ini aja guys, nggak ada lagi ya. Jadi kabel sama baut-baut bracket sama bracketnya sendiri udah nggak ada lagi tuh, kosong. Ya, ini bracket semua tuh. Jadi kita tidak dapat CT, kita tidak dapat apa-apa nih, hanya kabel aja teman-teman. Oke ya, hanya itu aja. Nah sekarang kita ke sini ke inverternya. Nah inverternya itu bentuk depannya seperti ini ya. Ini generasi ketiga. Generasi ketiga ini mirip-mirip hybrid ya. Jadi benar-benar inverter DY-nya ini yang generasi 3 itu mirip-mirip dengan hybrid gitu ya. Nah kalau dulu kan bentuknya nggak seperti ini nih, nggak begini nih. Jadi dia bentuknya
ya agak jadul banget lah. Yang off-grid tuh teman-teman bisa lihat nanti yang versi lama ya. Ini versi terbaru yang generasi 3 nih guys. Nah, di sini bentuk belakang dulu deh. Nah, belakangnya di sini seperti apa ya, heatsink aja, pendingin ya, pendinginnya luas banget. Ya, ini semuanya pendingin nih teman-teman ya, aluminium bahannya sepertinya. Terus di bawah tadi kan ada fan ya, di bawah sini tadi ada fan kan. Nah, fan ini sepertinya dia akan buang panas ya, dia akan ngebuang panas dari si heatsink fan-nya, dari heatsinknya ini gitu ya. Oke, hanya gitu aja bagian belakang. Nah, bagian samping nih, bagian sampingnya seperti ini tuh. Di sini ada WiFi serial number-nya, ada password-nya juga, ada segelnya. Di sini spesifikasinya, ini jelas nggak teman-teman nih? Ya pokoknya inilah ya, serinya ini. Nanti saya coba foto, saya tampilin ya. Tuh, ada Sun 6K OG 03LP1 AM2 2 MPPT. Speknya single pass gitu ya. Ya hanya gitu aja lah. Nanti kita coba detailin lagi. Oke, yang samping sebelah sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita coba buka ya, bagian bawahnya ya. Kita coba buka. Saya butuh buka ini guys. Kita buka dulu ya. Nah, sudah saya buka nih ya. Cover bawah tadi kan seperti ini, ya seperti ini. Sudah saya buka. Ada baut 2 di sini. Ada 4 ya. Kanan kiri ada baut. Nah, isinya seperti ini guys. Jadi inverter DY seri ini yang generasi ketiga ya. Ini tuh di bagian sebelah kiri ini untuk PV ya. Tuh di sini jelas ada PV1, PV2 ya. Ada marking di kabelnya. PV1, PV2. Jadi jalurnya untuk ke solar panel ya. Makanya dia ada 2 MPPT gitu ya tadi yang saya bilang nih. Nah, di sini ada port RJ45 ya. Ada port RJ45. Di sini sepertinya untuk BMS. Jadi kalau nanti kita punya baterai yang support BMS-nya itu di monitoring, itu bisa berkomunikasi dengan alat ini karena dia di sini RJ45 dan komunikasinya bisa CAN bus atau RS485 dedicated gitu ya. Nah, ini bisa ke sini. Nah, yang sini itu sepertinya buat komunikasi kalau kita mau memparalel inverter ini. Jadi inverter ini kan di rumah tuh nggak cuma satu. Misal kita kurang dayanya, kita bisa beli lagi satu lagi untuk membesarkan daya. Misalkan ini 6 kW pengen jadi 12.000, kita beli dua inverter ini, kita bisa paralelkan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa berkomunikasi dengan ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada deep switch. Iya, warna merah nih teman-teman nih. Nah, merah ini adalah addressing nih, deep switch ini untuk mengatur addressing. Misalkan nanti saya mau berkomunikasi dengan inverter yang kedua. Nah, ini saya kasih alamat addressnya 1, yang itu addressnya 2. Kalau mau 5 ya nanti inilah addressingnya di sini gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah, di sini jalur baterai nih. Ya, di sini jalur baterai nih ada plus dengan minus ya. Ini makanya gede di sini. Terus sebelum kita ke samping ini ada kipas fan ya. Ini sepertinya pendingin juga. Terus apa lagi nih ya? Nah, di sini sisi terminal untuk tadi nih ada output ya, output dari inverternya sendiri buat ke beban rumah. Ini dari genset tadi kan, sama ini dari input PLN dari grid gitu ya. Udah hanya itu aja. Di sini sih sebenarnya ada markingnya tuh di atas ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Ada markingnya, ada grid, generator, ada load ya, line sama netral. Jadi semuanya jelas, markingnya jelas gitu ya. Hanya itu aja nih. Ini bagian bawah tadi, bagian sisinya hanya itu aja terminasinya guys. Nanti ini ke semua kita akan terminasi ke tadi sini ke combiner boxnya gitu ya. Oke, nanti tutup seperti ini tuh. Cakep sih ya, bentuknya simple, nggak gede-gede amat juga untuk yang seri off grid ini. Nah, di sini nanti layarnya saya penasaran juga apakah ada fitur-fiturnya seperti apa, nanti kita bahas ya. Nah, tombol on off-nya ada di sini tuh dia. Tombol on off-nya ada di sini. Oke, hanya itu teman-teman. Rencana semua ini saya tuh kemarin dilema, bingung gitu. Saya kan box MCB saya di sini ya. Ini box PLN saya di sini nih, box KWH meter. Nah, KWH meter saya kan ada di sini. Tadinya saya tuh biar instalasinya gampang, saya pengennya taruhnya di sini aja nih. Ini saya mau bongkar, inverter ada di sini, combiner box ada di sini, kan enak ya. Jadinya simple gitu kan. Buat ngecas sudah disiapin di situ gitu kan, buat dari V2L juga nanti langsung bisa masuk sini dekat parkiran gitu kan. Cuman saya bingung kalau di luar sini baterai adanya ntar di luar, baterai bisa saya taruh dalam, tapi kan instalasinya nembus ke dalamnya agak susah saya gitu kan.
Terus kedua gitu, baterai itu meternya itu deket sama si combiner box atau sama inverternya tuh semakin pendek semakin bagus. Jadi jangan terlalu panjang untuk kabel baterai itu, guys. Nah, ini saya bingung nih. Saya mau taruh di sini biar instalasinya gampang, tapi di luar. Kalau di luar ya masa bisa diakses semua orang kan? Baterai bisa hilang ntar jangan-jangan. Ya itu yang saya masih bingung gitu ya. Nah, saya di sini nih. Nah, di sini juga bisa juga nih. Ini tadi kan di sisi sebelah sini ya dekat KWH atau di sini. Ya, tapi tetap aja di luar juga sih gitu ya. Nah, karena kan saya harus mikirin kabel dari solar panelnya. Solar panel kan saya di atas sana kan. Jadi gimana ini nanti rencana emang agak sulitnya di situ, guys. Untuk instalasi ini. Di sininya deket ya. Dari baterai ke KWH meter, ke combiner box misalkan dekat di sini. Tapi solar panelnya kan jauh. Solar panel ada di atas sana. Waduh, bingung juga makanya saya. Dan kabelnya juga agak lumayan ribet. Tuh anak saya pagi-pagi bersihin bersihin pintu-pintu, guys. Di sini malum lah pinggir jalan ya. Jadi debunya kadang-kadang sih ya ada aja. Oke, nah tapi akhirnya saya putusin tidak di luar bagian luar sini atau sini, saya putusin di dalam aja, guys. Nah, di dalam itu, nah ini ada tangga. Nah, di sini ya. Nah, ini tangga saya ke ruang kerja. Ini sebenarnya ruang kerja, guys. Ini ruang kerja, jadi saya akhirnya putusin naik tangga di sini aja nih, guys nih. Nah, akhirnya di sini saya nih deket tangga sini, karena ini deket ada box MCB papan hubung bagi untuk semua rumah saya ada di sini ya. Jadi semua ada di sini MCB itu semua ada di sini kebutuhan rumah saya. Nah, jadi saya rencananya saya akan taruh sini aja nih. Nah, coba saya nyalain dulu lampunya ya, biar terang ya. Saya nyalain dulu. Nah, gitu. Nah, jadi saya udah ukur baterai itu nanti baterai yang 16 kWh itu nanti cukup di sini. Baterai itu di sini cukup ya. Mungkin setinggi ini baterai itu. Nanti di atasnya combiner box dan inverter gitu, guys. Jadi rencana saya mungkin di sini aja nih. Gitu ya, ini kan ruang kerja saya. Nah, lihat nih, kabel PV-nya. Nah, ini ke balkon nih saya bisa ke balkon atas ya. Balkon atas, coba kita kasih lihat dulu balkonnya deh. Kita kasih lihat dulu, guys, balkonnya, guys. Nah, ini dia. Jadi PV-nya tuh saya udah gelar, guys. Tadinya saya mau bikin di sini kan, yang saya bilang kan, saya mau bikin apa tuh namanya, kanopi solar cell nih, semua di atas nih. Ini kan enak sih, gitu ya. Jadi kalau sekarang kan masih terbuka nih, gitu. Nah, tapi saya gelar di sini nih. Nih, tuh di situ kan ada solar cell tuh yang saya bangun kemarin ya di part 1 itu kan di sini solar cell tuh udah ada 6 panel kan. Nah, sama satu lagi nanti satu string lagi itu di sana di belakang di ruang servis karena mataharinya kan dari sana tuh, dari timur menuju ke baratnya sana, teman-teman. Nah, tapi tadinya saya mau bangun di sini ya next time lah. Kalau memang powernya kurang ya kita tambah di sini, bikin kanopi gitu kan. Di sini bisa 10 panel, teman-teman. 10 panel yang 700 WP bisa tuh. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini tuh kabelnya udah kita tarik, guys. Tuh kabel PV. Tuh udah jebol tembok jebol plafon. Nah, ini ada 2 kabel dari string 1 sama string 2. Ya. Ini string 1 ya. Terdiri dari 6 panel. Ini string 2 yang nanti di ruang servis. Ini juga 6 panel juga. Karena kita totalkan 7.100 ya. 7.100 watt tuh. Ini udah keluar ya. Jadi nanti kita instalasi yang rapi, kita pepetin tembok sini gitulah ya. Nanti pakai kabel dak ke sini, nanti pokoknya menuju ke sini. Nah, sini nih. Gitu, guys. Jadi ya mudah-mudahan tempatnya cocok nih, tapi ya mudah-mudahan nggak ganggu jalan lah. Mudah-mudahan nggak ganggu, tapi sih nggak sih, udah kita pikirin nggak ganggu jalan. Karena apa? Karena instalasinya gampang. Karena kabel-kabelnya semua ada di sini, jadi instalasinya gampang. Ke beban rumah langsung nyuntik di sini. Dari KWH meter juga kan ada yang dari sana masuk ke sini, jadi juga gampang juga sebenarnya gitu. Gitu, guys. Ntar saya buka dulu nih, biar udara paginya masuk, guys. Karena sebelumnya kan tadi saya mau di situ kan, yang KWH meter tuh, tapi nggak usah lah. Di sini aja lah. Satu, ya barang-barang aman, tidak kena debu juga. Terus juga nggak khawatir kalau baterainya hilang gitu kan, nah kan baterainya lumayan mahal. Jadi ya udah di dalam sini aja. Ya, cuman yang saya takutin ini karena di sini ada
papan hubung bagi. Ya, ada PHB di sini. Saya khawatir di sini banyak pipa-pipa nih, banyak pipa-pipa listrik. Takutnya waktu ngerjain nempel di sini tuh ada ngebor-ngebor, visor-visor dinabol-dinabol kena kabel listrik. Nah, itu yang saya khawatirin. Makanya saya harus butuh perhitungan bener-bener waktu nempel-nempelin alat di sini, guys. Oke, baik lagi yuk, bawa yuk. Oke. Kita ke bawah lagi. Ya, jadi gitu ya. Sebentar. Ngos-ngosan nih dari sono ke atas doang. Oke, guys, jadi sementara gini dulu aja. Saya spill, baterainya belum datang. Nanti kalau baterainya udah datang kita spill lagi. Ini jadi tinggal apa ya? Komponennya tinggal baterai aja. Inverter udah datang. Combiner box udah kita rakit dan ini udah komplit semua, part-part peralatannya udah komplit. Tinggal wiring aja, pengkabelan aja gitu ya. Tinggal baterainya itu masih inden karena saya beli yang agak gede, sekitar 16 kWh ya, jadi 51,2 volt, 314 Ah. Belum ada yang ready, saya cari di Indonesia ini baterai sebesar itu jarang ada yang ready. Jadi mungkin lagi proses masuk lah gitu ya. Banyak kan yang cuma 5 kWh, 10 kWh banyak. Tapi yang besar itu saya nggak ada. Oke guys, mungkin itu aja biar nggak panjang-panjang videonya. Nanti saya spill lagi kalau baterainya udah datang dan kalau udah mulai masang ke situ ya, jadi ke tempat dinding dan wiring-wiringnya nanti saya akan spill lagi seperti apa jalur-jalurnya setelah sudah di wiring. Sementara di part 2 ini saya hanya ngasih tahu beberapa ya tadi lokasi-lokasi kabel-kabel yang udah kita gelar dari solar panelnya tembusnya ke situ dalam rumah itu lewat plafon ya guys ya, lewat genteng kabel itu, jadi nggak ada yang keleweran dari panel surya itu lewat atas genteng karena nanti kan kehujanan, kepanasan, lama-lama kabelnya rapuh juga walaupun speknya memang sudah tinggi kabel itu ya, kabel warna hitam. Nah tetapi saya masukin lagi di bawah genteng supaya dia tidak kena air langsung ya, kena hujan, kena panas langsung gitu ya. Nah itu, dan saya masukin ke dalam plafon. Nah itu emang agak PR sih, ngerjain itu emang agak PR, tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah ya. Yang jelas udah masuk ke ruangan ini kabelnya, jadi tinggal diinstalasi aja di dalam rumah. Oke gitu teman-teman, di part 2 ini saya kenalin part-partnya yang udah datang karena ini nyicil prosesnya, jadi ditunggu ya part 3-nya ya. Mungkin nanti part 3-nya ngasih unjuk instalasi di temboknya seperti apa. Oke guys, begitu dulu. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.